Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Bertemu kembali kita pada perkuliahan kontrol numerik teknik industri pada pertemuan ke-8. Pada perkuliahan kita hari ini kita akan membahas mengenai materi simulasi CAM untuk proses turning ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas simulasi CAM untuk proses milling, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas proses simulasi CAM untuk proses turning. Oke, seperti biasa kita aktifkan software SolidWorks-nya. Setelah aktif, kemudian kita open file ya. Namanya Stub Axle. Ya. File Stub Axle ini juga saya upload di Google Classroom ya. Dia filenya seperti ini. File ini juga saya upload di Google Classroom sehingga nanti mahasiswa bisa melihatnya di sini ya. Di pertemuan ke-8 khusus untuk tugas. Nanti di sini ada saya upload dua file. Yang file pertama ini dalam format solid part. Di file dengan format solid part ini adalah untuk dibuka di software SolidWorks versi 2018 ke atas. Sedangkan bagi yang menggunakan SolidWorks versi 2017 ke bawah atau 2018 ke bawah ya, ini bisa menggunakan file dengan format step ya. Oke. Ya. Setelah file Stub Axle ini open atau terbuka, jadi tampilannya seperti ini ya. Kondisi tampilan default di sini ada bayangan ya. Kalau kita tidak suka dengan tampilan bayangan ini, kita bisa menghilangkan bayangannya dengan caranya arahkan kursor ke bagian ini, view setting, lalu klik tanda segitiga sebelah kanan, lalu clear di bagian shadows in shaded mode. Maka bayangannya akan hilang. Oke. Jangan lupa setelah file ini muncul, kita save as dulu ya. Save as ya, simpan di lokasi yang kita tentukan. Karena ini adalah pertemuan ke-8, kita ubah filenya menjadi Stub Axle pertemuan 8 ya. Lalu klik save. Oke, setelah di save, kemudian arahkan kursor ke bagian browser tree. Pastikan bahwa kita klik di tab CAM Manager ya, pastikan bahwa tampilannya seperti ini. Lalu kemudian kita klik di tab CAM, dan langkah pertama seperti kita pelajari sebelumnya, untuk memulai proses simulasi CAM turning ini, pertama kali yang harus kita buat adalah job. Jadi kita klik job. Oke ya. Nah, karena ini proses turning, maka di type untuk job ini kita ubah dari milling menjadi turning or mill turn. Ya, kemudian lihat di sini kondisi yang aktif model. Nah, ini kondisi model yang aktif ini. Lalu di bagian stok, kondisinya kan dia masih kotak ya. Sedangkan untuk proses milling biasanya stoknya itu atau benda kerjanya berbentuknya silinder. Maka ganti stoknya dari relative size box menjadi cylindrical. Pada saat proses cylindrical kan bentuknya seperti ini ya, masih belum pas. Maka kita klik di bagian kolom ini, lalu arahkan ke aksisnya. Lihat, maka silindernya dia akan satu sumbu dengan model ya. Oke, lalu kemudian kita modifikasi di bagian radial stok. Di bagian radial stoknya, untuk radial stok offset, untuk saat ini kita ikutin sesuai dengan diameter terbesar dari model. Jadi offsetnya kita setting ke 0. Kemudian front side stock offset, ini kan bagian yang depan ini kita mau lebihkan belakang, mau kita lebihkan berapa. Sedangkan di back side stock offset, di bagian belakang ini juga kita harus lebihkan. Kenapa kita lebihkan? Karena ini adalah bagian yang akan dipegang oleh ragum di mesin bubut. Jadi front side stock offset di bagian depan ini kita setting 5 ya. Lihat. Coba kita cek tapak atas.
ya. Lihat offset yang depan 5 mili, yang 8 nya masih belum. Coba kita setting yang belakang nih 15. Oke, 15 ya. Sementara kita buat 15. Kemudian lihat di sini chuck, stop in chuck, ini kan 10. Artinya dia dari stok ini yang paling belakang ini, chucknya itu dia offset sini 10. Jadi bagian bagian paling depannya dari chuck ini ada sekitar 10 mili di sini. Berarti ada celah sekitar 5 mili. Celah sekitar 5 mili kalau dia terlalu sempit untuk tools terakhir yang akan memotong stok ini ya. Ini dikhawatirkan akan mengenai chuck ya. Atau istilah kita ragum di mesin bubut. Ini bisa kita tambahkan di sini menjadi 20 supaya ada area yang lebih aman. Ya. Kalau 10 kan berarti sekitar segini ya. Chucknya ujungnya tuh. Oke, kemudian di bagian WCS ya, setting ke use stock and orientation, karena kita akan menentukan titik nolnya, titik nol benda kerjanya, titik nol untuk stoknya ya, benar-benar dia di stok ya, bukan di model. Jadi klik di sini di top lane, klik permukaan dari modelnya. Lihat di sini titik nolnya berada di sini. Kita cek dengan tampak atas. Ini titik nolnya berada di sini. Oke, kalau udah, kemudian kita geser ke bawah slidernya di program name, kita ketik, karena ini adalah pertemuan untuk simulasi camp yang di pertemuan ke-8, berarti kalau dikurangi 3 kan berarti pertemuan ke-5 ya, 5 atau ke-6 lah, 10 coba kita cek ya. Pertemuan keempat kan mulai simulasi camp 1, kemudian 5, 6, 7, 8. Berarti pertemuan ke 5 itu termasuk UTS, berarti pertemuan ke-6 ya, 1006. Kemudian kalau udah ya, kalau udah oke, kemudian kita klik oke ya. Jadi stok udah selesai. Setelah stok untuk job ya, setelah job ini selesai kita buat, jadi setelah menentukan stok di job, selanjutnya kita akan mulai proses simulasi camp untuk turning ya. Karena bagian depan ini ada kelebihan sebanyak 5 mili ya, maka proses pertama kita harus melakukan proses phasing. Maka kita arahkan kursor ke kelompok toolbar turning, lalu kita pilih toolbar yang namanya turning phase. Ini untuk proses phasing di turning. Kemudian pertama-tama kita harus tentukan toolsnya. Kita klik di tombol library. Nah, di sini kan areanya masih kosong ya. Untuk memilih tools untuk proses turning yang berbeda dengan pemilihan tools untuk milling. Untuk proses turning, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memilih tools adalah mengklik tombol New Turn Tool. Ya, lihat di general ya, ini nomornya nomor 1, artinya di stasiun 1 ya. Kemudian klik di tab insert, pastikan di type nya adalah general turning, unitnya milimeter. Kemudian shape, untuk saat ini kita ikuti default, yaitu tipe pahatnya ini adalah tipe C dengan 80 derajat diamond ya. Oke, yang lain kita ikuti default. Lalu klik di tab folder, pastikan bahwa stylenya adalah style L sama dengan -5 derajat side board ya. Kalau udah ya, lihat, pastikan tampilan gambarnya seperti ini ya. Artinya jarak di sini itu yang 5 derajat, di sini juga terhadap bawah juga 5 derajat. Lalu klik di tab fit and speed, pastikan bahwa cutting feed rate di sini kan 1000 mm per menit. Artinya pada pemakanan dalam 1 menit itu dia bergerak sejauh 1 meter. Ini kan terlalu cepat ya. Makanya kita perkecil di sini feed rate-nya jadikan 60 mm per menit. Artinya dalam 1 menit
dia bisa bergerak sejauh 6 cm atau 60 mm ya. Untuk spindle speed ikutin default nggak apa-apa, 500 rpm. Kalau udah ya, balik lagi ke insert, kita cek lagi ya, pastikan bahwa tidak ada yang kelewat. Kalau udah, baru kita klik OK, lalu klik select untuk memilih tools yang akan kita pakai. Oke. Kalau udah, kita klik di tab geometry. Nah, di tab geometry untuk proses facing ya, kita ikutin default, yang nggak usah ada yang kita centang. Lalu klik di tab radi. Di tab radi juga kita ikutin default. Jadi bedanya antara proses turning dengan proses milling, kalau di milling ini namanya height, kalau di turning ini namanya radi. Dan di proses turning biasanya radi ini jarang kita ubah-ubah ya, kita modifikasi angkanya. Jadi kebanyakan kita ikuti default. Lalu kita klik di tab faces. Lihat di sini ini kondisi default, sementara kita ikutin ya defaultnya seperti ini. Di tab linking juga kita ikutin default. Kalau udah, kita klik OK ya. Nah, sekarang kita atur view-nya menjadi tampak atas. Oke ya, kita buat apa namanya, tampilannya seperti ini ya. Oke, kalau udah, kita coba buat simulasi. Arahkan kursor ke job, klik kanan. Kita coba dulu membuat simulasi menggunakan perintah simulate all. Klik kiri simulate all. Oke, lihat di sini toolsnya kan hanya muncul pahatnya aja ya, tidak holdernya tidak kelihatan. Gimana supaya memunculkan holdernya? Arahkan ke sini di show tools, ganti dari sub menjadi holder. Ya, kelihatan holdernya ya. Lalu kemudian kita centang di show stock, clear di show toolpath. Oke. Kalau udah, coba kita klik play. Ini terlalu pelan, kita geser slidernya supaya cepat. Nah, pada saat kita mengklik simulasi, kelihatan kan bahwa prosesnya nggak normal ya. Gitu. Lihat toolsnya di sini, tapi udah muncul di sini. Nah, berarti untuk prosesnya karena ada masalah seperti ini, kita keluar dari simulasi. Untuk proses turning, kita ganti proses simulasinya ya. Klik kanan di job, lalu klik kiri. Kita pilih sekarang jangan simulate all, tapi stop simulation all. Oke. Supaya dia nggak terlalu cepat, ini kita geser slidernya ke kiri ya, untuk speed. Lalu klik play. Nah, ya. Kita lihat ya. Proses facingnya dia satu kali proses, artinya dia memakan sedalam 5 mm. Ini terlalu berat ya sebenarnya buat tools. Maka ini kita harus modifikasi supaya proses jangan sekaligus. Kalau 5 mm kan kita bisa buat prosesnya antara 2 atau 3 kali ya. Sedangkan di sini juga ada informasi kalau kita menggunakan stock simulation event, tidak ada simulasi bahwa proses machining yang dilakukan ini dia menghilangkan bahan sebanyak 39,2711 cm3 ya. Oke, kita keluar dulu dari stock simulation, lalu klik kanan di turning face, lalu klik kiri edit. Untuk memodifikasi prosesnya, di sini kan lihat toolpath-nya kan hanya satu kali ya. Di satu kali proses. Ini terlalu berat kalau tebalnya 5 mm. Kita klik di tab faces. Nah, supaya prosesnya ini bisa bertahap, bisa berapa kali proses, kita centang di bagian multiple process. Lihat di sini number of step over, kan di sini ada keterangan satu kali ya. Kita ubah dia menjadi 3 kali. Oke. Lihat 3 kali di sini. Ini prosesnya pada saat makan pertama 1. Ya, lalu mundur ke sini. Ini lagi 2. Ini 3. Kalau di sini 1 kali, berarti jarak dari sini ini 1 mili 1 mili. 1 2 3. Ini coba kita perbesar sedikit. Kita buat 2 mili ya. Kalau 2 mili kan makannya segini ya. Lihat. Ini juga biar nggak terlalu besar. Kita buat 1,5 dah. 1,5. Ya. Seperti ini ya. Kalau udah, kita klik OK. Jadi sebenarnya toolpath juga bisa memberikan informasi perpindahan jarak tools yang
dilakukan. Oke, kita perkecil sedikit dengan menggunakan tombol tengah ya, scroll di mouse. Lalu kita buat simulasinya, klik kanan di job, klik kiri di stock simulation all, kita klik play. Lihat, jadi dia pada saat makan tuh tidak langsung banyak dan tidak langsung sekaligus tebal ya, dia akan berproses sebanyak 3 kali ya. Oke, lihat di sini jumlah volume yang dibuang sebanyak sekian, 39,211 cm3. Jadi salah satu kelebihan menggunakan stock simulation event, kita juga sekaligus bisa tahu berapa banyak volume yang terbuang dari proses simulasi CAM ini. Oke, kita keluar dari stock simulation. Proses selanjutnya adalah kita akan melakukan proses untuk simulasi CAM yang menghilangkan material untuk membentuk kontur seperti ini ya. Pada proses yang kedua, kita gunakan toolbar yang namanya turning profile ya. Kita masih menggunakan tools yang sama seperti proses facing, hanya saja di sini kita harus cek ya area proses machiningnya bagian apa aja. Jadi untuk membentuk kontur seperti ini bisa ya menggunakan tools ini. Hanya saja di bagian ini kan ada celah ya, groove. Nah, untuk proses grooving ya ini tidak bisa menggunakan tools seperti ini. Jadi nanti di proses turning profile, untuk proses groove ini harus kita skip ya. Jadi jangan kita ikutkan di proses untuk turning profile ya. Jadi di library-nya masih kita menggunakan tools yang sama. Berarti kita langsung masuk ke tab geometry. Nah, di tab geometry untuk proses ini ya, di sini confinement-nya kita harus kasih lebih di sini ya. Kita buat aman. Lihat di sini kan area sekitar 10 mili ya. 10 mili. Jadi kita kasih area aman karena nanti akan berhubungan juga dengan proses terakhir, yaitu pada saat pemotongan partnya. Jadi kita centang di bagian confinement. Di sini kan ada 2 pilihan nih, front side stock offset sama back side stock offset. Kalau front side itu kan bagian depan, back side ini bagian belakang. Berarti bagian belakangnya kita lebihkan ya 5 mili. Ya, lihat di sini, ini untuk membuat area aman karena ini kan memberikan tambahan area nanti untuk proses terakhir ya. Oke, klik di ready ikutin default, lalu di tab phases. Nah, di tab phases ya, supaya proses grooving ini tidak ikut pada saat simulasi CAM untuk profile turning profile, maka di sini di allow radial and axial grooving ini kita ubah menjadi don't allow grooving. Lalu pastikan rogging phases kecentang. Nah, di bagian sini ya, maksimum rogging step down ubah dari 1 mili menjadi 2 mili. Lalu di sini rogging overlap kita buat angkanya juga jangan terlalu besar. Kita buat aja 0,2 ya. Semakin kecil overlapnya ini semakin bagus. Kemudian use packing nggak usah kita centang, tapi centang di bagian finishing phases ya. Finishing phasesnya untuk proses terakhir finishing. Di sini di number of step over ini 1 kali. 1 ya, berarti proses finishingnya nanti 1 kali. Kalau semakin banyak berarti finishingnya nanti akan sesuai yang ada di sini. Jadi kalau di sini hanya di setting 1, berarti proses finishingnya terakhir nanti 1 kali. Kemudian di bagian maximum step over kita setting ke 0,2 mili supaya pada saat dia melakukan proses finishing terakhir itu toolsnya hanya bergerak 0,2 mili ya. Lalu kemudian pastikan directionnya front to back ya. Jadi prosesnya dari depan sampai ke belakang. Pastikan juga stock to lift dan smoothingnya tidak kecentang. Repeat, finishing pass, dan no dragging juga tidak kecentang. Oke, kalau udah kita klik di tab linking. Di tab linking ikutin default. Kalau udah kita klik OK. Ya, lihat di sini. Ini adalah toolpath untuk proses turning profile. Ya, karena kita tadi men-settingnya don't allow untuk grooving, berarti kan proses grooving ini dilewatin ya, tidak diproses dulu karena memang juga dengan kondisi tools yang terpakai ini tidak memungkinkan untuk melakukan proses grooving. Kemudian kalau udah kita klik kanan di job, lalu klik kiri di stock simulation all.
lupa play. Kita lihat prosesnya. Ini adalah proses phasing. Nah, ini mulai masuk ke tuning profile. Kalau dia agak kebesaran, kita pakai kecil sedikit. Sampai prosesnya selesai. Dan salah satu juga kelebihan menggunakan stock simulation hold ini, kalau terjadi clash atau benturan antara holder dengan stock, ya, itu akan muncul informasi peringatannya. Jadi selain menampilkan informasi volume yang terbuang dari proses simulasi CAM, juga ada informasi kalau misalnya terjadi benturan juga akan muncul. Kalau misalnya tidak muncul, berarti kondisinya aman, ya, tidak ada masalah. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi inilah salah satu kelebihan dari simulasi CAM ini. Kita bisa memprediksi proses simulasi proses machiningnya akan kita lakukan nanti di mesin CNC ini. Prosesnya seperti ini, ya. Sudah bisa kita lihat prediksinya melalui software simulasi CAM ini. Kita tunggu prosesnya, sudah mendekati akhir. Nah, ini masuk ke finishing terakhir. Ya, oke. Jadi proses turning profile selesai. Lihat di sini ada informasi bahwa volume keseluruhan yang sudah terbuang adalah 668,615 cm3 dengan urutan proses untuk phasing sekian, untuk turning profile sekian. Oke. Kita keluar dari stock simulation. Kita akan masuk ke proses berikutnya, ya. Proses berikutnya adalah proses untuk grooving. Maka toolbar yang akan kita pakai untuk proses ini adalah turning profile groove. Di turning profile groove, ya, kita harus memilih tools khusus untuk grooving. Tidak bisa lagi menggunakan tools untuk dua proses sebelumnya. Klik, kemudian kita klik di new turn tool karena toolsnya belum ada. Nah, di sini, ya, sekarang numbernya untuk tipe tools kedua, ya. Klik di insert, pastikan tipenya grooving, unit millimeter, dan shape-nya. Kondisi default adalah round, kita ganti menjadi square, ya. Sementara di groove width-nya kita ikutin default 2, kemudian width-nya kita setting ke 2 mili, ya. Kemudian yang lainnya untuk insert nih, oke. Kecuali corner radius kita buat lebih kecil. Ya, semakin kecil corner radiusnya, berarti nanti di ujung-ujungnya ini juga akan semakin kelihatan kecil radiusnya. Berarti ganti menjadi 0,25. Oke. Udah diganti, groove width dan width-nya udah. Kalau udah, kita klik di tab holder. Nah, di tab holder, di head length kita ganti menjadi 50. Oke. Kalau udah, kemudian klik di tab fit and speed. Nah, pastikan juga cutting feed rate-nya kita ganti menjadi 60 mm per menit. Oke. Kalau udah, kita cek lagi di tab general, insert, ya. Oke, udah nggak ada perubahan lagi, folder. Oke, klik lagi di insert terakhir, baru kita klik OK. Oke, kemudian klik select. Setelah
toolsnya terpilih, kemudian klik di tab geometri. Di tab geometri sementara kita ikutin default ya, nggak usah ada yang kita centang dulu. Kemudian klik di tab radi juga kita ikutin default. Di tab pieces, nah di tab pieces pastikan roughing pieces ini khusus untuk roughing pieces kita centang kedua ya, 2 mili. Lalu di sini di back of distance kita perkecil ya, 0,2. Kemudian pastikan juga roughing clearing pass kecentang, finishing passes kecentang. Di sini number of step overnya setting ke 1 kali, jadi biar finishingnya hanya 1 kali, nggak usah banyak. Kemudian di bagian step overnya ini kita perkecil ya, jadi 0,2 mili. Oke. Kemudian berikutnya pastikan juga yang lain ya, ikutin default, stock to lift dan smoothing nggak usah dicentang. Kalau udah kita klik di tab linking, di tab linking juga ikutin default. Nah kalau udah kita klik OK. Kita tunggu sampai proses selesai. Kita lihat di sini, ini adalah prosesnya. Ini kalau lihat seperti ini berarti prosesnya setelah dia makan, balik lagi, baru geser, makan, balik lagi. Ini prosesnya memakan waktu. Berarti ini perlu kita edit di bagian turning profile group. Klik kanan di turning profile group, klik kiri edit. Nah, kemudian klik di tab geometri. Untuk prosesnya tidak seperti yang tadi kelihatan seperti di toolpad. Sekarang kita centang di bagian rest machining. Kalau udah kita klik OK. Nah, lihat pada saat kita mengklik rest machining untuk proses grooving, jadi prosesnya hanya di bagian ini aja ya. Nah, selebihnya hanya untuk proses finishing permukaan saja. Oke. Kalau udah kita klik kanan di job, klik kiri di stock simulation all. Agak kita percepat sedikit ya. Atau kalau misalnya kita nggak mau dari awal biar nggak terlalu lama, ini kita geser slidernya, kita deketin ke sini, lalu kemudian kita klik play. Kita akan lihat prosesnya apakah ada masalah atau enggak. Ya. Ini proses grooving. Nah, di sini dia ada clash ya, terjadi benturan yang cukup berbahaya. Artinya proses ini tadi itu ada resiko yang memungkinkan terjadi benturan yang cukup berbahaya. Berarti kita close dulu, kita keluar dari stock simulation. Kita edit di turning profile group, klik kanan, kemudian klik kiri edit. Kalau dia tadi pada saat bergeser itu cukup berbahaya, menimbulkan clash, berarti kita klik di tab tool, klik di library ya, dengan kondisi ini masih aktif ya, terpilih di turning grooving, klik edit. Nah, di sini di groove width kita ganti coba menjadi 2,5. Ya, tadi mungkin karena dia agak terlalu lebar ya, dengan kondisi area groove cuma segini, dia tadi agak lumayan berbahaya ya, terjadi clash. Kemudian kita klik OK. Lalu select. Nah, kalau udah kita klik OK, keluar dari turning profile group. Coba kita klik kanan di job, klik kiri stock simulation all. Kita geser slidernya supaya prosesnya tidak terlalu lama, lalu klik play. Jadi menggunakan stock simulation all, dia juga bisa memberikan informasi kalau terjadi benturan ya antara tools dengan benda kerjanya yang bisa mengakibatkan potensi bahaya, itu dia langsung memberikan peringatan. Ini tidak ada ini informasi peringatan bahaya ya, tidak ada informasi terjadi clash. Oke.
prosesnya. Tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi ini udah proses ketiga, proses pembuatan grooving. Oke, sekarang proses untuk grooving ini sekian ya. Jadi dia menghilangkan material sebanyak 2,85702 cm3. Kita keluar dulu dari stock simulation. Nah, selanjutnya kita akan membuat proses thread atau ulir. Sebelum membuat proses thread, kita harus cek dulu bagian yang akan kita ulir ini diameternya berapa. Kita klik di tab evaluate, klik measure, lalu klik permukaan ini. Lihat diameternya 20 mili. Untuk baut ya atau ulir yang ukuran diameternya 20, berarti dia tipenya adalah tipe ulir. Kalau kita menggunakan standar metrik itu M20. M20 untuk kondisi standar itu pitchnya adalah 2,5 mili. Oke. Kalau udah, kemudian kita masuk lagi ke tab cam. Sekarang untuk pembuatan turning ulir ya, dari turning ini kita klik di turning thread. Turning thread. Nah, sekarang juga kita tentukan tools yang sesuai untuk proses turning. Untuk proses thread ini ya, dari proses turning ini. Lalu kemudian kita klik di new turn tool. Pastikan bahwa tipenya di general ini kan tools ketiga ya. Di insert threading ya, ini untuk proses pembuatan ulir 1 mm, dan shape-nya di sini ada dua pilihan. Kita pilih yang ISO rectangular full profile. Nah, di sini thread pitch karena tadi diameternya yang akan kita ulir nih 20 mili, berarti pitch-nya untuk ulir standar M20 itu adalah 2,5 ya. Oke, 2,5. Kemudian kita klik di tab holder. Di tab holder juga tipenya pastikan seperti ini, threading, unitnya mm, stylenya ke straight threading. Oke, yang lainnya sementara kita ikutin default. Lalu fit and speed ya, ini pastikan juga di fit rate-nya semuanya ke 60 mm per menit ya. Kalau udah, kita klik lagi di tab insert, baru kemudian kita klik OK. Oke, lalu select. Udah, kemudian klik di geometri. Pertama-tama tentukan dulu permukaan yang akan kita ulir ya. Ini satu face, pastikan sampai muncul di sini. Lalu di confinement awal untuk memulai toolsnya, kalau di sini kan 12,5 ya, berarti di sini toolsnya ini terlalu jauh. Kita kecilkan menjadi di sini 2 mili. Ya, kalau 2 mili kan berarti toolsnya mulainya dari sini ya. Nah, kalau dia 0 berarti sampai ke sini. Ini kan berarti mentok nanti ya toolsnya dengan sini. Ini coba kita kurangi ya. Ini untuk memberikan nilainya bukan kita tambahkan plus, tapi kita buat min. Kita kurangi. Kalau 1 mili dia sampai sini. Ini masih terlalu dekat ya, masih akan ada kemungkinan menyentuh bagian ini. Kita tambahin lagi -2 ya. Jadi nanti pada saat dia selesai itu di area sini. Oke, kalau udah kita klik di tab ready. Di tab ready kita ikutin default, lalu klik di tab pieces. Nah, di tab pieces pastikan bahwa thread type ini right handed. Right handed artinya ini adalah ulir kanan ya, posisinya untuk ulir kanan. Lalu di sini thread depth. Thread depth coba kita buat 2 mili ya. Biasanya kalau pitch-nya 2,5, maka kedalaman proses machiningnya juga tidak boleh lebih dari 2,5, bahkan harus lebih kurang dari itu. Coba kita coba ini 2 mili. Lalu kemudian di number of step down, arti proses pembuatan ulir ini kalau 5 ini kan berarti 5 kali proses ya sampai selesai. Di sini pitch-nya sama 2,5 karena ini untuk diameter 20 tadi.
Lalu pastikan di fed thread end ini kondisi kecentang ya. Lalu klik di tab linking ya, ikutin default di full retraction. Lalu kita klik OK. Oke, kita lihat ya prosesnya. Dia nanti akan mulai di area sini ya, 2 mm di depan bagian yang akan dibuat ulir. Lalu nanti terakhirnya di sini dia akan keluar ya. Jadi sebenarnya toolpad ini memberikan informasi pergerakan tools ya. Oke, kita buat simulasinya. Klik kanan di job, klik kiri di stock simulation all. Supaya prosesnya tidak terlalu lama, ini kita geser slidernya, kita geser sini ya, mendekati ke proses thread. Lalu kita klik play. Kita tunggu prosesnya. Kalau dia agak terlalu lambat, kita geser slider supaya lebih cepat. Ya, kita lihat nih prosesnya. Ini proses pembuatan ulir atau thread. Ini proses pembuatan ulir. Karena kita tadi buat tab overnya itu 5, berarti ada 5 kali proses ini sampai selesai pembuatan ulir. Nah, berarti ini berbenturan ya, area ini berbenturan, clash. Maka ini bahaya. Oke, kita klik, berarti ini terlalu dalam ya, tadi 2 mm terlalu dalam. Keluar dulu dari stock simulation, edit di turning thread, klik kanan, kemudian klik kiri edit. Kita klik di tab pieces. Nah, di sini untuk thread depth coba kita perkecil ya. Kurangi jadi 1,8 ya, lalu oke. Kemudian kita buat simulasinya, klik kanan di job, klik kiri di stock simulation, geser slidernya mendekati ke proses untuk thread, pembuatan thread ulir. Jadi enaknya kalau proses simulasi camp ini ya, kalaupun terjadi kesalahan tuh kita bisa modifikasi tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Kalau kita melakukan uji cobanya dengan benda kerja langsung itu biasanya try and errornya itu banyak ya, bisa jadi kerugian yang kita dapatkan juga lebih besar. Makanya enaknya menggunakan simulasi camp ini kita bisa mereduce ya biaya untuk try and errornya, biaya uji cobanya. Nah, ternyata kedalaman 1,8 pun dia masih membentur ya. Oke, kita keluar dulu. Berarti kita edit lagi di turning thread, lalu klik kiri di edit, masuk lagi ke tab pieces. Nah, ini kita turunkan misalnya jadi 1,7. Oke, apakah masih membentur ya? Kita klik kanan di job, lalu klik kiri di stock simulation all. Oke, geser slidernya mendekati ke sini. Oke, ini agak
geser. Oke, play. Jadi proses untuk pergantian tools. Ini udah kedua, proses ketiga ini untuk membuat mulir. Ini proses keempat atau step over keempat. Kelima ya. Nah, ternyata ke dalam 1,7 pun juga masih kena ya. Oke, kita edit lagi. Keluar dulu dari stock simulation. Turning thread, kita klik edit. Klik lagi di tab basis, ini kita ganti ke 1,6. Mungkin agak lebih aman di 1,5 ya. Klik OK. Kemudian klik kanan di job, klik kiri di stock simulation all. Geser slidernya ke sini. Ini agak geser ke sini supaya agak lebih cepat ya. Lalu klik play. Coba cepat. Oke, ya. Nah, tidak ada lagi informasi mengenai class ya. Berarti ini sudah oke. Cuma ada bagian yang dia masih ada sisa seperti ini ya. Coba kita edit lagi sekali lagi, ya. Klik kanan di turning thread, klik edit. Ya. Lalu di tab basis, coba ini ubah jadi 1,6 ya. Klik OK. Kalau 1,6 ini aman apa tidak? Ini kita cek. Lalu klik kanan di job, klik kiri di stock simulation all, geser slidernya ya supaya mendekati ke proses untuk thread ya, pembuatan thread. Geser sedikit supaya dia kelihatan proses simulasinya cepat. Wah, ini terlalu cepat. Oke, sini play. Oke, ya, geser sini. Mendekati ke sini, play. Jadi kedalaman tadi 1,6 ya. Masih class ya, masih class. Jadi 1,6 pun juga masih kena. Oke, berarti memang harus di 1,5. Klik kanan di turning thread, klik kiri edit, lalu di tab basis. Nah, ini harus ke 1,5 ya. Oke, lalu kita klik kanan di job, klik kiri di stock simulation all. Jangan lupa slidernya kita geser mendekati sini. Lalu kita klik play. Step over ke 1, step over kedua, step over ketiga.
ketiga, step over keempat, sekali lagi terakhir, step over kelima. Oke, ya, berarti ini lancar, tidak ada lagi ada info class ya. Jadi di turning grooving, turning trading ya, turning trading ini kelihatan di sini dia menghilangkan material sebanyak 718,37 mm kubik. Ini milimeter kubik ya, bukan sentimeter kubik, jadi lebih kecil lagi. Oke, keluar dari stock simulation. Nah, proses terakhir sekarang adalah proses untuk melepaskan ya model ini dari stoknya. Jadi proses memotong ya. Kita gunakan perintah turning parts. Oke. Toolsnya kita pilih. Nah, kita pilih yang turning grooving ya. Sama dengan proses turning profile groove. Select, lalu klik di geometry. Oke, kita ikutin default. Di radi juga ikutin default. Di tab basis juga ikutin default ya. Lalu di linking ikutin default. Lalu klik OK. Lalu klik kanan di job, klik kiri di stock simulation all. Kita geser slidernya mendekat ke sini ya. Oke. Lalu kita klik play. Kita lihat, perhatikan. Clash, berarti ini terjadi benturan ya. Oke, kita keluar, berhenti dari stock simulation, edit di berarti panjang untuk groove-nya tadi itu masih kurang ya. Berarti kita ganti mulai dari groove ya, karena kan penggunaan tools ini ada dua nih, untuk profile groove dan part. Berarti klik di sini, klik kanan, lalu klik kiri edit, klik di tab tools, klik di library. Nah, di kondisinya terpilih ya tools ini, lalu klik edit. Nah, klik di holder. Nah, ini ganti ke, coba head length-nya ke 52. Select. Oke. Oke, lalu ini juga ya tanda kali kan, ini harus kita edit juga. Ya, oke, lalu kita klik OK. Karena kan penggunaan toolsnya sama, kita tidak perlu ubah lagi. Lalu kita klik OK aja. Oke, sekarang kita klik kanan di job, klik kiri di stock simulation, geser slidernya mendekati proses terakhir dulu, lalu klik play. Oke ya, jadi tidak ada lagi informasi clash ya. Jadi turning grooving ini untuk terakhir ini 22,4916 cm kubik volume material yang terbuang. Oke, sekarang kita coba simulasi dari awal. Klik play ya, yes. Ya. Kita cek keseluruhan. Ini udah masuk finishing, ini masuk ke grooving. Oke, masuk ke berikutnya ke trading. Nah, ini step over pertama. Ingat tadi ada 5 kali step over. Yang kedua, yang ketiga,
keempat. Ya, ini yang kelima. Oke, sudah selesai. Nah, terakhir proses pemotongan part, yang memisahkan model jadi dengan stoknya. Oke, ya. Oke ya, prosesnya selesai. Lihat hasilnya seperti ini. Nah, kalau udah kita keluar dari stock simulation, berarti proses simulasinya ini sudah berhasil ya. Jangan lupa kita save dulu step perubahan terakhir. Selanjutnya kita akan membuat list tool ya. Membuat list tool ya menggunakan toolbar setup sheet. Kita klik di setup sheet untuk membuat list tool ini. Nah, ini pastikan ya lokasi penyimpanannya juga jangan sampai salah. Tadi di desktop kan ada di KNTI, nah, NC code ya, NC code lalu open. Oke, list tool yang akan kita buat. Nah, ini dia list tool dari proses simulasi cam turning yang kita buat ya. Ini adalah tools yang dipakai untuk proses simulasi cam ini. Ini adalah list tool ya dari proses simulasi cam turning ini. Pastikan juga lokasi penyimpanannya udah benar ya. Lalu kita close. Kemudian berikutnya setelah kita membuat list tool menggunakan setup sheet, berikutnya kita akan membuat NC code. Klik kanan di job, lalu kita klik di post processor ya. Tunggu scanning postnya selesai. Oke, lihat program name-nya udah sama tadi dengan setting awal 1006. Post prosesornya pastikan untuk proses turning ini menggunakan Fanuc turning ya, karena menyesuaikan juga dengan mesin CNC yang ada di Onsada. Lalu output foldernya juga dipastikan dengan benar, arahkan ke lokasi penyimpanan yang akan kita pakai ya. Kalau di komputer ini kita simpannya di desktop, di folder KNTI, pilih ke NC code, lalu klik open. Jadi sekali lagi penyimpanan file itu jangan sampai salah ya. Pastikan ini udah benar, kemudian output folder udah benar, program name udah benar. Kalau udah kita tinggal klik pause. Oke, di sini nah kita tinggal lengkapi ya. Di sini berarti turning crash 1 ya. Save. Oke, ini adalah NC code yang terbentuk untuk proses simulasi cam turning yang kita buat tadi ya. Kalau ini udah berhasil dibentuk, berarti proses pembuatan simulasi cam kita ini udah komplit. Jadi ada model untuk simulasi camnya, kemudian juga ada list toolnya ya, dengan menggunakan toolbar setup, dan terakhir adalah pembuatan NC code ya. Jadi ini udah terbentuk. Pastikan lagi sekali lagi lokasi penyimpanan sudah benar. Biasakan selalu kita cek ya lokasi penyimpanannya ya. Tadi foldernya ada di sini NC code ya. Pastikan ada 2 folder seperti ini di lokasi penyimpanan yang memang kita peruntukkan untuk proses simulasi cam ini ya. Ini udah lengkap. Terus juga file simulasinya juga ada ini, staf Excel 8. Berarti proses kita ini sudah lengkap dan sudah selesai. Oke, jangan lupa sebelum kita tutup kita save lagi semua kerjaan kita ya. Oke, kalau udah berarti pelajaran kita hari ini mengenai simulasi cam turning bagian 1 ini selesai, dan kita akan ketemu lagi untuk perkuliahan kita selanjutnya yang akan membahas mengenai proses turning berikutnya.
Oke, kita tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.